Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanji Pangestu. Di sini saya dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika, akan menjelaskan mengenai sistem operasi komputer. Di sini yang pertama ada peta konsep. Peta konsep sistem komputer yang ada brainware, software, fungsinya, dan hardware. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk menghubungkan berbagai komponen perangkat keras agar tercipta sebuah sistem komputer yang dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Arsitektur komputer akan menghasilkan sebuah konsep perencanaan berupa rencana cetak biru dan hubungannya dengan berbagai perangkat yang didesain. Arsitektur komputer lebih menekankan pada konsep daripada sebuah sistem komputer, dan implementasi dari perencanaan akan fokus pada tiap bagian, terutama pada cara kerja, cara untuk mengakses data dan alamat dari dan ke RAM, memori cache, dan lain-lain. Salah satu jenis arsitektur komputer yang paling populer adalah arsitektur Von Neumann yang telah diciptakan oleh John Von Neumann pada tahun 1930 sampai 1957. Jenis arsitektur komputer. Yang pertama ada komputer MISD. MISD adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data. Merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda. Jika dilihat secara struktur komputer, MISD juga tidak ada beda jauh dengan komputer SISD. Hanya saja perbedaannya dari prosesor yang digunakan lebih dari satu unit. Yang kedua ada komputer MEMD. Jenis arsitektur komputer yang kedua adalah MEMD, yang kepanjangannya adalah Multiple Instruction Multiple Data. Komputer MEMD adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan penggunaan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah, bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Komputer MEMD ini termasuk komputer yang bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Yang ketiga adalah komputer SISD. Komputer SISD atau Single Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer buatan dari John Von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan dengan satu perhitungan saja. Sebab saat terjadi instruksi, sistem yang ada di komputer akan membaca sekali saja kemudian melakukan apa instruksi tersebut. Contohnya bisa ditemui pada komputer mini dan PC. Yang keempat ada komputer SIMD. Jenis komputer yang terakhir adalah SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yaitu jenis data yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dengan satu sistem kendali saja. Contohnya adalah ILC, Start 100, dan Dry 1. Selanjutnya fungsi arsitektur komputer. Yang pertama, sebagai perencanaan awal sebuah komputer. Sama seperti bangunan, sebuah komputer juga menggunakan perencanaan awal. Tujuannya agar komputer tersebut memiliki bagian-bagian yang tersusun dengan baik sehingga berjalan dengan maksimal. Yang kedua, memungkinkan penambahan prosesor jika diperlukan. Umumnya, sebuah komputer itu hanya membutuhkan satu prosesor saja. Namun, jika ternyata komputer membutuhkan penambahan prosesor, maka arsitektur komputer memudahkan proses penambahan tersebut. Menambah jumlah pengguna. Yang ketiga, sebuah perangkat komputer juga biasanya hanya bisa digunakan oleh satu pengguna saja. Namun bila ternyata ingin menambah jumlah pengguna, arsitektur komputer akan membuat teknisi untuk bisa merancang jaringan agar sebuah komputer bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna dengan menggunakan konsep client server. Yang keempat, yaitu mengontrol jalannya komponen komputer. Konsep perencanaan komputer ini memudahkan seorang teknisi untuk dapat
Kontrol jalan komponen-komponen yang ada pada sebuah komputer agar dapat berjalan dengan baik. Yang kelima adalah memberikan gambaran aplikasi atau program. Para programmer pun dapat menyusun software yang sudah diciptakan dengan perangkat komputer yang ada. Yang keenam, memungkinkan komputer untuk menjadi multitasking. Maksud dari multitasking adalah sebuah sistem yang memungkinkan perangkat komputer bisa melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama. Yang selanjutnya kita masuk ke penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah suatu proses yang pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer, di mana proses-proses tersebut berjalan dalam pola yang disebut siklus burst yang akan dijelaskan pada bab ini. Penjadwalan CPU secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Bab ini juga akan memaparkan mengenai kriteria yang baik bagi suatu konsep penjadwalan dan penjelasan mengenai dispatcher, yaitu sebuah komponen yang turut terlibat dalam penjadwalan. Penjadwalan sangat penting dalam menentukan performance sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dari CPU untuk menjalankan proses-proses di dalam komputer. Dengan adanya penjadwalan dari CPU itu sendiri, maka proses-proses tersebut akan mendapatkan alokasi resource dari CPU. Siklus burst CPU MK. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Pengeksekusian dari proses tersebut terdiri atas siklus CPU, eksekusi, dan MK, wait. Proses hanya akan bolak-balik dari dua state ini. Inilah yang disebut siklus burst CPU MK. Pengeksekusian proses dimulai dengan burst CPU. Setelah itu diikuti oleh burst MK. Kemudian burst CPU lagi, lalu burst MK lagi, dan seterusnya dilakukan secara bergiliran. Burst CPU terakhir akan berakhir dengan menyimpan permintaan sistem untuk mengakhiri pengeksekusian melalui burst MK lagi. Dari gambar dapat kita lihat bahwa burst CPU time yang lama jarang terjadi karena kebanyakan proses yang akan melakukan antara output ke layar atau file, maupun meminta input dari user atau file sehingga suatu di mana proses bekerja dengan memori dan register dalam waktu jangka lama tidak terlalu banyak ditemukan. Selanjutnya penjadwalan preemptif. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan pertama berubah dari running ke waiting state, kedua berubah dari running ke ready state, ketiga berubah dari waiting ke ready state, keempat dihentikan. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan, untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem memakai penjadwalan non-preemptif. Selanjutnya adalah penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses ini sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya yang pertama berjalan dari running state sampai ke waiting state, yang kedua dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu dipindahkan ke waiting state, ataupun dihentikan, atau proses tidak diganggu. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptif. Dispatcher.
Komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah pertama context switching, yaitu mengganti state dari suatu proses dan mengembalikannya untuk menghindari monopoli CPU time. Konteks misalnya dilakukan dengan menangani satu interrupt, misalnya menunggu waktu MK. Kedua ada switching to user, mode dari kernel mode. Yang ketiga, lompat dari suatu bagian ke program user untuk mengulang program. Dispatcher seharusnya dapat dilakukan secepat mungkin. Dispatch latency adalah waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain. Algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FCFS, yaitu First Come First Served. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berbeda pada suatu ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first and first out sesuai dengan kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Kelemahannya, waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya convoy effect yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Yang kedua ada SGF atau Shortest Job First. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada pada ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini. Yang pertama, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang burst time yang paling kecil. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu preemptive dan non-preemptive. Selanjutnya ada priority scheduling. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan ke proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan priority yang lebih rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Contohnya, setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat, maka suatu proses yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam waktu 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi, atau semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Round robin, yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir suatu proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya, suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1 sampai 100 milidetik atau 1 per n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, artinya tidak ada masalah. Tetapi
Jika proses berjalan melebihi satu time kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan, lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di queue urutan paling belakang. Multi-level queue. Ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika terjadi suatu proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti pada gambar berikut. Hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar membentuk suatu queue berdasarkan prioritas proses, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS. Dan dapat diketahui bahwa algoritma FCFS memiliki banyak kelemahan, dan oleh karena itu maka dalam prakteknya algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya untuk meningkatkan kinerjanya, di mana setiap sub antrian bisa memiliki algoritma internal yang berbeda. Berawal dari priority scheduling, algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas lebih rendah tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antriannya, sehingga jika suatu antrian memakan terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan atau digantikan oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda, tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Multi-level feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaan algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang membutuhkan terlalu lama waktunya. Proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan kepada proses yang dengan CPU bertorcil. Dengan begitu, CPU akan terutilitasi penuh dan perangkat input-output dapat terus sibuk. Semakin rendahnya tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Selanjutnya ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang bagi resource yang hanya dapat dirubah oleh suatu proses hanya dalam satu waktu. Cara-cara terjadi deadlock adalah mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya. Artinya, jika ada proses lain yang ingin memakai sumber daya harus menunggu sampai proses tersebut selesai. Kondisi genggam atau tunggu. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lain. Artinya, proses bisa menggunakan lebih dari satu sumber daya, namun harus menunggu hingga sumber daya tersebut tidak dipakai oleh proses lain. Kondisi non-preemptive. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Jadi, untuk bisa menggunakan sumber daya tersebut harus dilepaskan dulu oleh proses yang memegangnya. Kondisi menunggu secara sekuler. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Pencegahan deadlock. Mutual exclusion. Kondisi mutual exclusion pada sumber daya adalah sesuai dengan dan sesuatu yang wajar terjadi, yaitu pada sumber daya yang tidak dapat dibagi atau non-shareable. Jadi, pencegahan kondisi yang pertama itu sulit karena memang sifat dasar dari sumber daya yang tidak dapat dibagi. Kedua ada hold in wait. Pencegahannya, sistem perlu memastikan bahwa setiap kali proses meminta sumber daya, ia tidak sedang memiliki sumber daya lain, atau bisa juga si proses meminta dan mendapatkan sumber daya yang dimilikinya sebelum melalui eksekusi, sehingga tidak perlu menunggu. Ketiga, non-preemptive. Pencegahannya kondisi ini dengan cara membolehkan terjadinya preemption. Maksudnya, bila ada proses yang sedang memiliki sumber daya yang ingin mendapatkan sumber daya tambahan, namun tidak bisa langsung dialokasikan, maka akan preempted.
Yang keempat ada circulate weight. Kondisi lingkaran setan ini dapat diputus dengan jalan menentukan total kebutuhan terhadap semua tipe sumber daya yang ada. Selain itu, digunakan pula mekanisme enumerasi terhadap tipe-tipe sumber daya yang ada. Setiap proses yang akan meminta sumber daya harus meminta sumber daya yang urutannya menaik. Menghindari deadlock. Metode ini dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu komputer. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaan yang aman untuk diberikan. Kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Kondisi tidak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tidak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan sumber daya tidak akan pernah mendapat sumber daya yang dibutuhkan sehingga terjadilah starvation. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada sorter job first atau SJF dan penjadwalan prioritas. Starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan dengan cara round robin. Nah, starvation karena adanya deadlock yaitu proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation kelaparan. Nah, starvation tanpa adanya deadlock, hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Pada suatu proses selalu mendapat resource, sedangkan resource yang lain tidak pernah mendapatkannya. Mengatasi starvation aging. Proses awal yang dapat diberi urutan N pemrosesan dengan rumus N sama dengan P tambah T per N. N maksimum akan mulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Mengatasi starvation round robin adalah proses yang akan dimasukkan ke dalam antrian menurut proses kedatangannya dalam penyelesaiannya. Suatu proses tidak akan berlangsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Waktu kuantum ini adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika suatu proses telah tercapai batas waktu kuantum, maka sisi dari proses tersebut dikembalikan ke antrian paling belakang dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapatkan resource secara bergantian, atau tidak ada proses monopoli resource sehingga semua proses dapat diselesaikan. Yang selanjutnya ada software. Pengertian perangkat lunak komputer atau software adalah istilah umum untuk berbagai komputer, program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak karena software secara fisik tidak dapat dilihat, namun dapat dioperasikan. Fungsi software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan.
Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jenis software berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada sistem software, yaitu untuk melakukan instruksi-instruksi terkait manajemen sistem komputer. Contohnya sistem software adalah sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan lain-lain, dan disk operating system atau DOS. Sistem operasi adalah software yang melakukan instruksi-instruksi dasar terkait manajemen software. Contohnya Windows, Mac OS, dan Linux. Driver adalah software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Utilities adalah software yang berfungsi untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemeliharaan dan perbaikan suatu hardware dan software lainnya, misalnya low-level format dan antivirus. Kedua ada application software. Aplikasi software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna, misalnya pemenuhan kebutuhan untuk memutar media atau Windows Media Player, membuat dokumen Microsoft Office, dan edit foto itu Adobe Photoshop. Ketiga ada malicious software, yaitu dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau pencurian informasi pengguna, misalnya akun pribadi dan rekening bank. Beberapa contoh malware adalah virus komputer dan program phishing penipuan. Jenis software berdasarkan distribusinya. Pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa bicara. Dibaca, Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya akan kurang maksimal. Adware, jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh setelah digunakan tanpa biaya. Tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Selanjutnya ada open source, yakni jenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa menggunakan, meningkatkan, hingga menyebarluaskan, mengumumkan. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, General Public License. Selanjutnya ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer, berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakan secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat yang lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna untuk merusak sistem penggunaan tersebut. Spesifikasi sistem software untuk komputer. Sistem komputer untuk mesin server beberapa diantaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian software Linux untuk server misalnya Caldera, Debian, dan Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Aplikasi untuk mengolah lalu lintas jaringan, diantaranya seperti routing. Proses pengiriman data, informasi dilakukan dengan memutuskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lain seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang hardware. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik,
dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Berikut cara kerja dan macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Fungsi hardware. Pertama, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada informasi, sistem komputer, contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Selanjutnya, menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. 3. Memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara input-output. Yang selanjutnya, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tidak hanya perangkat yang terpasang dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itu pun beberapa fungsi perangkat keras komputer. Instruksi dasar. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan hardware bersangkutan, misalnya mengetik dengan keyboard, menggeser mouse, dan lain-lain. Instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input dan output yang dilakukan suatu hardware, tidak keduanya. Instruksi dasar proses dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Yang ketiga, instruksi dasar output. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna, misalnya memutar video dengan monitor, mencetak dokumen dengan printer, dan lain-lain. Jenis-jenis hardware. Pertama, ada hardware input, merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data yang telah masuk itu diolah dalam suatu proses. Ada banyak jenis perangkat yang digunakan untuk mengontrol dan menginput data ke dalam komputer. Contohnya mouse, keyboard, mouse pen, disk driver, scanner, trackball, dan joystick. Yang kedua, ada proses device. Proses device yaitu proses perangkat yang memproses dan mengolah data pada komputer. Proses device sering disebut sebagai otak komputer karena menjadi perangkat yang sangat penting pada proses pemasukan dan menginputan data. Contoh proses device adalah CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dasar, mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Perangkat untuk menyimpan. Storage device yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Antara ada perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral, yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satunya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Dan itulah pembahasan mengenai sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.